Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana agar kita tidak selalu bekerja untuk uang, tapi bagaimana uang bekerja untuk kita di kemudian hari. Khususnya para Anda yang sekarang sedang bekerja di luar kota atau bahkan di luar negeri untuk mencari uang. Jangan sampai nanti setelah Anda pulang kalian harus kerja lagi demi mencari uang. Nah, bagaimana strategi dan caranya? Silahkan tonton video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya teman-teman. Jadi fenomena saat ini mungkin sering kalian lihat orang bekerja mencari uang. Namun mereka tidak berpikir bagaimana uang bekerja untuk kita. Terutama untuk kalian yang sedang berjuang di negeri orang ataupun di tempat lain, harus keluar dari desa kalian pergi ke kota lain untuk mencari rezeki rupiah, mengumpulkan sedikit demi sedikit. Itu berarti kalian sedang berjuang untuk mencari uang. Namun ingat bahwa kesehatan, kesempatan, usia kita itu terbatas. Tidak akan selamanya kita bisa bekerja untuk mencari uang. Akan tiba waktunya di mana kita sudah, maksud saya kekuatan kita sudah menurun, kesehatan pun tidak mendukung, kesempatan pun semakin kecil untuk kita beradu nasib dalam mencari uang. Nah, pikirkanlah hal tersebut, bagaimana sekiranya suatu saat nanti uanglah yang bekerja untuk kita. Caranya bagaimana? Selagi kalian itu masih sehat, selagi kalian masih punya kesempatan untuk mencari uang yang banyak, maka kumpulkanlah uang yang banyak tersebut untuk masa depan Anda. Caranya diinvestasikan agar uang itu bisa bekerja sendiri. Investasi di tempat-tempat yang tentunya aman, di usaha-usaha yang notabene risikonya kecil dan bisa dipercaya. Kalian harus bisa mencari orang yang bisa menjembatani Anda agar uang Anda itu bisa bekerja untuk Anda suatu saat nanti. Carilah orang yang bisa dipercaya. Namun tetap hati-hati, jangan sampai kalian salah menaruh uang. Kalau salah menaruh atau menitipkan uang untuk dikelola, malah sebaliknya yang akan terjadi. Jadi itu ya saran saya atau tips. Jadi bagaimana kalian nanti sudah pulang dari luar negeri ataupun kalian sudah tidak produktif lagi untuk mencari uang, uang itu sudah siap bekerja untuk kita. Dan ini sudah pernah saya bahas, yaitu dengan strategi investasi. Misalkan kita punya uang 100 juta diinvestasikan atau dipasrahkan pada seseorang untuk dikelola di tempat yang aman, yang sudah teruji. Kemudian setiap tahunnya bisa menghasilkan 10 juta, maka kalau kita punya 200 juta bisa menghasilkan 20 juta, punya 300 juta bisa menghasilkan 30 juta, punya 400 juta bisa menghasilkan 40 juta, punya 500 juta bisa menghasilkan 50 juta dalam setahun. Nah, itu kita hitung kira-kira kalau kita sudah kembali ke negeri kita, kembali ke kampung, berapa sih biaya yang kita butuhkan setiap bulannya. Kemudian dikalkulasi dalam 1 tahun berapa uang yang kita butuhkan. Nah, itu kita harus mengejar. Anggap saja hasilnya kalau kita investasi 100 juta dapat 10 juta. Anggap saja seperti itu. Berarti kita harus punya tabungan berapa? Misalkan dalam 1 tahun kita butuh uang 60 juta karena setiap bulannya kita habis 5 juta.
maka kalian harus punya investasi sekiranya dalam 1 tahun bisa menghasilkan 60 juta. Kalau 100 juta bisa menghasilkan 10 juta, maka kalian butuh uang 600 juta itu dikumpulkan kemudian diinvestasikan. Itu cara yang paling bagus. Nah, kadang juga kita terlalu terburu-buru untuk membeli ataupun membelanjakan uang kita di hal-hal yang sebenarnya itu tidak terlalu penting untuk kita lakukan saat ini. Contoh ya, misalkan kalian terburu-buru membangun rumah padahal rumahnya masih layak dan masih ada. Terburu-buru membeli kendaraan bermotor seperti mobil padahal kalian tidak terlalu membutuhkannya. Sehingga uang kalian itu tidak produktif, tidak bisa bekerja menghasilkan uang lagi. Karena kalau sudah dibangun untuk rumah, ya sudah tidak akan bisa berkembang lagi kecuali dibangunnya untuk kos-kosan ya. Kos-kosan itu bisa menghasilkan kalau ada yang kos. Atau kendaraan untuk kendaraan umum untuk naksi ya. Bisa, itu juga bisa. Namun pertimbangkan segala risikonya. Seperti itu. Oke, itu aja mungkin sharing kali ini. Silahkan kalian sematkan komentar jika ada yang mau ditanyakan ataupun mau diskusi. Silahkan komentar di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.